selanjutnya. Finally, aku sudah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, Sobat Felix Rimba dimanapun berada, para pejuang beasiswa LPDP yang selalu semangat dan siap siaga menerima informasi dari Felix. Kali ini kita akan membedah di part kedua tentang kesalahan teknis atau juga beberapa kendala yang dihadapi pada saat ujian bakat skolastik gitu. Nah, jadi di sini kita akan bahas 4 poin lagi, di mana sebelumnya juga ada 4. Di sini saya bahkan bahas 4 lagi biar teman-teman mudah untuk memahami dan juga ketika dapat permasalahan seperti ini teman-teman dapat mengingat dan mengimplementasikan apa solusi yang bisa kita gunakan dalam permasalahan tersebut. Nah, jadi ini yang pertama ada internet tidak stabil. Nah, di mana kalau kalian ingin memunculkan tombol run pada halaman ujian, sebelum memulai ujian adalah akan muncul tampilan seperti ini. Kalian akan lihat. Nah, ketika di sini muncul internet connection, itu tanda silang, artinya jaringan kalian itu tidak stabil, atau bahkan tidak ada jaringan yang terdeteksi gitu. Baik secara wifi, ataupun kuota internet kalian, atau kalian tethering gitu ya. Nah, jadi di sini solusinya adalah mohon periksa kembali ya jaringan kalian itu gitu. Kalau misalnya kalian menggunakan WiFi, usahakan kuota WiFi itu masih ada gitu, atau jaringannya stabil gitu ya. Atau juga kalau di sini kalian menggunakan tethering, usahakan baterainya full dan juga ada kuotanya yang pastinya gitu. Jadi kalian semua tidak terkendala di internet gitu. Karena kalau terkendala di teknis itu kayak ya Allah gitu kan, sayang banget gitu, kayak kalah sebelum berperang teman-teman. Kalian belum menghadapi soalnya, masa kalian ya udah gugur di teknisnya kan gitu. Jadi usahakan minimalisir dari beberapa kesalahan untuk teknis ini, apalagi di internet koneksi gitu. Sedikit bercerita mengenai pengalaman Felix kemarin untuk mengikuti tes bakat skolastik ini. Felix kemarin itu bersama teman-teman yang akan mengikuti tes bakat skolastik itu kami staycation ya untuk menenangkan diri dan juga memfokuskan diri dari lingkungan sekitar. Karena kami yakin dan percaya ketika kami mengasingkan diri, kami bisa lebih fokus dan memang tuntutan dari LPDP itu harus suasana itu harus tenang dan kosong gitu ya. Jadi memang tidak ada orang di dalam situ. Kalau di rumah kan mungkin tiba-tiba orang tua ngetuk suruh makan atau apa kan jadi terganggu. Nah makanya kita itu staycation kemarin di salah satu hotel di kota Medan. Jadi kami pantau terus untuk wifi-nya, kami telepon selalu customer service-nya, kami tanyakan bagaimana kondisi wifi sampai pada hari itu, sampai pada pagi hari itu gitu kan. Dan mereka bilang terpantau masih aman gitu. Jadi kami Bismillah, kami ujian, alhamdulillah selesai gitu tanpa ada gangguan internet sedikit pun gitu. Dan saya juga sudah standby ya atau sudah ready untuk handphone ketika wifi-nya mati atau tiba-tiba tidak terhubung ke wifi. Jadi saya sudah ready atau standby untuk ke tethering ya. Handphone saya itu sudah saya isi full dan saya sudah sediakan kuota bergiga-giga. Jadi memang di situ harus kita prepare dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah waktu komputer peserta. Nah, jadi di sini usahakan antara waktu komputer ya itu sinkron gitu dengan waktu saat itu. Jangan waktunya itu adalah waktu misalnya waktu di Inggris gitu atau waktu dari Jepang. Misalnya kalian baru pulang dari Jepang, dan waktu Jepang gitu. Jangan teman-teman. Usahakan waktu itu adalah waktu setempat gitu. Jadi memang dianya bisa membaca situasi dan kondisi saat itu gitu. Ya, pokoknya kalau secara sederhananya untuk waktunya itu ya harus sesuai dengan waktu hari itu gitu. Jangan ini jam 10 di laptop kamu masih jam 2 pagi. Itu kan nggak mungkin ya terdetek di sistem kita lagi, sistemnya LPDP gitu. Nah, jadi di sini solusinya adalah sebelum kalian ujian itu gitu kan, kalian usahakan adalah mengatur ya waktunya gitu. Jadi kalian atur waktunya waktu Indonesia Barat, Timur, Tengah atau yang mana gitu kan. Kalian usahakan sesuaikan, kemudian coba masuk ke halaman untuk run gitu atau untuk memulai ujian.
Kalau ketika semuanya sudah tercentang hijau ya seperti ini, kalau centang biru mau WhatsApp. Kalau sudah centang hijau semua seperti ini artinya sudah bisa untuk run, tapi ketika ada salah satu yang berstanda silang merah, wow, itu adalah tanda-tanda bahaya teman-teman. Artinya ada salah satu yang poin tidak mendukung untuk mengikuti ujian seleksi bakat skolastik ini. Jadi kalian tuh harus wanti-wanti ya. Terus yang ketiga itu ada exam browser. Exam browser stop working Windows 7. Nah, di mana notifikasi exam browser ini muncul ketika jaringan internet kalian tidak stabil. Nah, jadi memang kali ini temanya adalah jaringan internet kalian. Ketika jaringan internet kalian itu mati atau tidak berfungsi, itu otomatis kalian bakal terstop gitu ya, atau exam browsernya itu kayak nge-lag gitu loh, nggak bisa diapa-apain gitu, dan otomatis akan keluar dari halaman ujian kalian. Nah, di sini adalah solusinya, kalian tetap harus kembali memperhatikan kondisi internet kalian gitu loh. Gitu kan. Jadi kalian itu harus merencanakan dengan sebaik mungkin internet kalian itu seperti apa gitu. Nah, ya kan, setelah kalian itu pastikan semua internet baik, baru kalian ujian dengan nyaman gitu. Karena kan nggak lucu ya gitu. Kita saat ujian harus lagi pusing-pusing ngerjain soal, lagi semangat-semangatnya, tiba-tiba ada gangguan teknis itu kan kayak aduh, gerem banget gitu. Nah, berikutnya itu ada logout warna merah pada peserta tes. Nah, ini kalau tiba-tiba muncul gitu kan, muncul logout gitu konfirmasi tes. Nah, artinya sama, ada gangguan jaringan ke server gitu kan. So kayak gangguan jaringan aja deh gitu. Karena ya apapun terjadi, karena kan kita ini terkoneksi ke internet. Ketika internetnya mati, otomatis semua sistem itu akan lumpuh gitu. Kan akan logout secara otomatis dan kalian itu harus login lagi dengan menggunakan kode yang tinggal di refresh aja gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan di kemarin, ketika kalian terlogout, dan cara loginnya itu sama seperti yang kemarin gitu. Sudah saya jelaskan bagaimana harus refresh lagi kode tokennya, kemudian masukkan lagi username dan password dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi itulah beberapa kendala teknis yang sering dihadapi oleh peserta yang sedang mengikuti tes bakat skolastik. Nah, terima kasih, thanks for watching. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share konten-konten dari Felix agar tetap semangat untuk share informasi edukasi mengenai beasiswa LPDP dan whatever it is tentang seputar pendidikan. Terima kasih dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.